Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nujrul Laili, NIM 24980100537. Saya merupakan mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 di Universitas Negeri Semarang. Pembuatan video ini guna untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah pendidikan berkelanjutan berbasis konservasi dan teknologi yang diampu oleh Ibu dosen Filosofia Magister Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan membahas materi terkait dengan pengertian, tujuan, dan agensi SDGs, degradasi nilai, karakter, dan lingkungan, konservasi nilai karakter, seni budaya, dan sumber daya alam, serta agen konservasi. Langsung saja yuk kita bahas. SDGs atau Sustainable Development Goals adalah sebuah agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia secara global, di mana di dalamnya terdapat 17 tujuan dan 169 target yang akan dicapai hingga tahun 2030. SDGs ini merupakan lanjutan dari Millennium Development Goals atau MDGs. 17 tujuan dan agensi tentang Sustainable Development Goals atau yang biasa disebut dengan SDGs adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanpa kemiskinan. Mengentaskan segala bentuk kemiskinan dimanapun. Banyak warga yang belum mendapat fasilitas mendasar seperti akses air bersih, sanitasi, transportasi, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, tanpa kelaparan. Masalah kelaparan tidak hanya menyangkut penyediaan pangan, namun juga ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta pertanian berkelanjutan. Permasalahan yang masih sering ditemui yaitu malnutrisi, stunting, defisiensi gizi. Yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Menjamin kehidupan sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua di segala usia. Tujuan ini menyangkut angka kematian ibu dan bayi, penyakit menular dan tidak, penyalahgunaan narkotika. Tujuan keempat, pendidikan berkualitas. Permasalahan yang masih banyak di Indonesia yaitu angka buta huruf yang masih tinggi, pendidikan untuk difabel dan masyarakat adat, capaian AKM yang masih rendah, dan peningkatan sertifikasi guru. Tujuan kelima, kesetaraan gender. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Masalah yang dihadapi yaitu tingginya pernikahan anak, kekerasan terhadap anak perempuan, dan seksual kepada anak. Tujuan keenam, air bersih dan sanitasi layak. Yang menjadi perhatian di sini adalah masalah kualitas dan kuantitas 3T, yakni terlalu banyak, terlalu sedikit, dan terlalu kotor. Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua warga masyarakat. Tujuan ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Solusi yang ingin ditemukan untuk daerah yang belum dijangkau listrik seperti air, surya, panas bumi, dan bioenergi. Tujuan 8, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penyerapan tenaga kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua masalah yang dihadapi kemiskinan dan pengangguran. Tujuan 9, industri, inovasi, dan infrastruktur. Yang ingin dikembangkan yaitu membangun infrastruktur, pembangunan jalan tol, bandara, berketahanan, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Tujuan yang ke-10, berkurangnya kesenjangan. Kesenjangan yang dimaksud ekonomi daerah yang tertinggal, diskriminasi, pelindungan warga Indonesia di luar negeri. Tujuan ke-11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Di sini yang ingin diperbaiki yaitu ketersediaan rumah layak huni, jumlah sampah yang
banyak di perkotaan, kawasan kumuh, mewujudkan kota-kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Tujuan yang ke-12 yakni konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan tindakan yang bertanggung jawab adalah pengelolaan sampah, pengembangan industri hijau, dan kebijakan subsidi energi fosil. Tujuan yang ke-13 yakni penanganan perubahan iklim. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah di sini adalah mendorong ekonomi hijau, sistem pengelolaan limbah, pengembalian fungsi hutan bakau, pencegahan bencana banjir. Segera mengambil tindakan untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. Tujuan 14 ekosistem laut. Masalah pada lautan Indonesia, misalnya wilayah, pengelolaan perikanan, pemberantasan pencurian ikan, rehabilitasi habitat, dan ekosistem laut. Tujuan yang ke-15, ekosistem darat. Melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan pengguruan, serta menghentikan dan mengembalikan degradasi tanah. Tujuan 16, perdamaian, keadilan, dan kelemahan yang tangguh. Yang ingin ditingkatkan adalah penegakan hukum, keamanan, pemberantasan korupsi, pelaksanaan demokrasi, dan kebijakan non-diskriminatif. Tujuan 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Kemitraan yang ingin ditingkatkan yaitu kerjasama internasional serta antara pemerintah dengan swasta. Materi selanjutnya yakni membahas terkait dengan degradasi nilai, karakter, dan lingkungan. Degradasi nilai, karakter, dan lingkungan merupakan proses kemunduran atau kemerosotan dari nilai, karakter, dan lingkungan. Hal ini memiliki arti bahwa turunnya kualitas dari nilai dan karakter individu, bahkan suatu kelompok memberi dampak kepada turunnya peran mereka kepada lingkungan mereka, alam, dan sosial. Perubahan nilai-nilai moral, karakter yang merosot, dan kerusakan lingkungan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan sosial dan ekologi. Selanjutnya, konservasi nilai dan karakter. Nilai dan karakter pada seseorang merupakan suatu value atau integritas yang dimilikinya dari pendidikan yang ia dapat, baik pendidikan formal maupun non-formal. Dengan demikian, konservasi nilai dan karakter merupakan upaya untuk memelihara dan melindungi nilai-nilai moral yang positif dalam individu dan masyarakat di lingkungan sosial dengan cara pemberdayaan berkelanjutan melalui nilai dan karakter yang inspiratif, humanis, peduli, inovatif, sportif, kreatif, kejujuran, dan keadilan. Selanjutnya, konservasi seni dan budaya. Konservasi seni dan budaya merupakan upaya untuk melestarikan kebudayaan yang dipandang sebagai warisan yang harus dijaga dan dilindungi agar tetap ada dan dinamis mengikuti perkembangan zaman. Budaya dapat berarti suatu cara hidup turun-temurun yang dapat berbentuk karya ataupun tingkah laku. Oleh karenanya, konservasi seni dan budaya juga sangat penting karena cerminan suatu bangsa adalah dari tingkah laku warganya. Konservasi sumber daya alam menjadi imperatif dalam menghadapi tantangan keberlanjutan, melibatkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, perlindungan biodiversitas, dan transisi ke energi terbarukan adalah langkah-langkah kunci untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam merupakan upaya untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana tanpa merugikan lingkungan sekitar dan tetap dapat meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi sumber daya alam menjadi imperatif dalam menghadapi tantangan keberlanjutan, melibatkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, perlindungan biodiversitas, dan transisi ke energi terbarukan adalah langkah-langkah kunci untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Materi selanjutnya yakni agen konservasi. Agen konservasi merupakan orang-orang yang melakukan upaya untuk menjaga dan melestarikan nilai karakter dan lingkungan dengan bekal pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki untuk menyebarluaskan kepada masyarakat.
Peran agen konservasi sangat penting juga karena dapat mempengaruhi keberlanjutan dari suatu kemajuan bangsa. Dengan demikian, upaya dari agen konservasi ini diharapkan juga keberlanjutan ke arah yang positif, sesuai dengan kemajuan zaman dan tetap memperhatikan nilai-nilai luhur bangsa. Secara keseluruhan, konsep-konsep ini menyoroti pentingnya konservasi sebagai respon terhadap permasalahan terkait nilai, karakter, lingkungan, seni budaya, dan sumber daya alam. Keberlanjutan upaya konservasi bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, peran agen konservasi yang efektif, serta kebijakan dan praktik yang mendukung pelestarian berbagai aspek kehidupan manusia dan lingkungan. Itulah pembahasan materi terkait dengan pengertian tujuan dan urgensi SDGs, degradasi nilai karakter dan lingkungan, konservasi nilai karakter, seni budaya, dan sumber daya alam, serta agen konservasi. Terima kasih telah menonton video ini. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.